Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Vera Liliana dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh 2. Kami, eh, yang pertama saya Nadia Faizul Muna, yang kedua Adelina Firdaniati Fajrin, yang ketiga Arif Suryandono, dan yang keempat ada Jesa Odika. Next. Pengertian konsolidasi dan kepemilikan kurang dari penuh. Konsolidasi sendiri adalah penggabungan laporan keuangan induk dan anak perusahaan sebagai satu entitas ekonomi. Kemudian untuk kepemilikan kurang dari penuh, yaitu induk tidak memiliki 100% saham anak, tapi tetap memiliki kendali lebih dari 50%. Dalam kondisi ini, induk tetap memiliki kendali atas anak perusahaan. Namun, terdapat bagian kepemilikan oleh pihak lain yang disebut sebagai kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest atau NCI. Kepemilikan non-pengendali atau NCI adalah porsi kepemilikan pihak lain dalam anak perusahaan dicatat dalam entitas dan laba rugi. Kemudian, untuk gambaran umum penghentian konsolidasi, terjadi ketika induk kehilangan kendali atas anak. Penyebabnya adalah yang pertama, penjualan saham, sehingga kepemilikan turun di bawah ambang kendali, biasanya kurang dari 50%. Yang kedua, yaitu adanya restrukturisasi bisnis. Yang ketiga, atau anak perusahaan masuk ke dalam likuidasi atau pilot. Dampaknya yaitu yang pertama, anak perusahaan tidak lagi dimasukkan dalam laporan konsolidasi. Yang kedua, selisih antara nilai tercatat dan imbalan yang diterima diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, sisa kepemilikan jika ada dicatat sebagai investasi sesuai metode yang berlaku, misalnya metode ekuitas atau nilai wajar. Kemudian untuk gambaran umum pendapatan komprehensif yaitu perubahan dalam ekuitas perusahaan dari transaksi dan kejadian lain di luar laba rugi. Komponen utamanya yaitu mencakup yang pertama, keuntungan atau kerugian aktuarial, yang kedua, keuntungan atau kerugian atas instrumen keuangan tersedia untuk dijual, yang ketiga, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan mata uang asing, dan yang terakhir, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi lainnya. Untuk alokasinya sendiri harus dibagi antara pemilik induk dan NCI. Next. Pentingnya dalam konsolidasi, yaitu pentingnya kepemilikan kurang dari penuh. Yang pertama, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang hak dan kewajiban induk dan pemilik non-pengendali. Kemudian yang kedua, menjamin penyajian yang adil dan transparan terhadap sumber daya dan kinerja anak perusahaan. Yang ketiga, mencegah overstatement atau understatement atas ekuitas dan laba entitas induk. Kemudian untuk pentingnya penghentian konsolidasian dan pendapatan komprehensif, yaitu yang pertama ada penghentian konsolidasi penting untuk memastikan bahwa hanya entitas yang benar-benar dikendalikan yang disatukan dalam laporan keuangan induk. Kemudian yang kedua, pendapatan komprehensif mencerminkan perubahan nilai ekonomi yang belum direalisasi dan memberi gambaran lengkap atas performa keuangan, termasuk risiko nilai tukar, risiko pasar, dan risiko suku bunga. Kemudian untuk definisi penghentian konsolidasian, yaitu penghentian konsolidasian adalah proses akuntansi ketika suatu entitas induk menghentikan penggabungan laporan keuangan anak perusahaan ke dalam laporan keuangan konsolidasi karena kehilangan kendali atas anak perusahaan tersebut. Penghentian konsolidasian terjadi ketika entitas induk kehilangan pengendalian atas anak perusahaan, baik melalui yang pertama penjualan seluruh atau sebagian besar saham, sehingga kepemilikannya kurang dari 50%. Yang kedua, kehilangan pengendalian karena perjanjian atau perubahan struktur manajemen. Yang ketiga, ada likuidasi atau kebangkrutan anak perusahaan. Contohnya, PT Induk A memiliki 80% saham PT Anak B. Tahun 2025, PT Induk A menjual 60% sahamnya di PT Anak B sehingga sisa kepemilikannya menjadi 20%. Karena tidak lagi memiliki kendali di bawah 50%, PT Anak
B. Tidak lagi dikonsolidasikan. Maka laporan keuangan konsolidasi tahunan 2025 akan mengalami penghentian konsolidasian terhadap PT Anak B. Selanjutnya, penghentian konsolidasian. Konsekuensi akuntansi setelah penghentian konsolidasi, yaitu diantaranya satu, anak perusahaan dihapus dari laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, aset dan liabilitas anak perusahaan tidak lagi ditampilkan. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian dari pelepasan atau disposal gain atau loss diakui dalam laporan laba rugi. Yang keempat, sisa kepemilikan jika masih ada dicatat sebagai investasi, misalnya dengan metode ekuitas atau nilai wajar tergantung pada pengaruh yang tersisa. Kemudian langkah-langkah penghentian konsolidasi, yaitu yang pertama, menghapus saldo investasi pada anak perusahaan dalam laporan konsolidasi atau aset dan liabilitas. Kemudian yang kedua, menghapus saldo ekuitas yang terkait dengan anak perusahaan, kepentingan non-pengendali, dan saldo laba ditahan. Yang ketiga adalah menghitung laba atau rugi dari penghentian pengendalian, yaitu selisih antara harga jual dan nilai buku investasi. Yang keempat ada menghapus laba atau kerugian yang belum terrealisasi yang tercatat dalam pendapatan komprehensif, misalnya keuntungan atau kerugian dari investasi yang belum terrealisasi atau selisih kurs. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan konsolidasi setelah penghentian tanpa menggabungkan anak perusahaan yang telah dihentikan konsolidasinya. Yang keenam, penyesuaian atas aset dan kewajiban yang terkait anak perusahaan yang sudah tidak dikonsolidasikan lagi. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibawakan teman saya, Mbak Adelina. Silahkan. Izin melanjutkan terkait kondisi-kondisi yang menyebabkan penghentian konsolidasian berdasarkan 5 sampai 27 dan 32 sampai 34. Yang pertama, penjualan saham anak perusahaan. Induk menjual sebagian besar sahamnya sehingga kepemilikan kurang dari 50% dan tidak lagi memiliki hak kontrol, voting rights atau kekuasaan pengendalian lainnya. Yang kedua, diskusi kepemilikan oleh anak dan induk tidak ikut serta sehingga persentase kepemilikan dan kontrol turun. Yang ketiga, perjanjian atau pengaturan hukum, perjanjian investor atau regulasi menyebabkan induk kehilangan hak untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasional anak. Yang keempat, likuidasi atau kebangkrutan anak perusahaan. Anak tidak lagi beroperasi atau masuk dalam proses likuidasi. Dan yang kelima, pengambil alihan oleh pihak ketiga. Pihak lain memperoleh kendali mayoritas atas perusahaan anak. Next. Adapun implikasi penghentian konsolidasian terhadap laporan keuangan induk yang pertama, yakni penghentian konsolidasian. Atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan tidak lagi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian induk hanya mengalokasi yang tersisa sebagai aset keuangan wajar atau menggunakan metode ekuitas. Implikasi yang kedua, pasan antara imbalan yang diterima dari penjualan kas, aset atau saham ditambah nilai wajar sisa kepemilikan apabila masih punya saham, kemudian dikurangi nilai buku aset bersih anak yang termasuk KNP. Selisih ini diakui sebagai laba atau rugi pelepasan anak di laporan laba rugi induk. Kemudian implikasi yang ketiga yang KNP. Saldo kepentingan non pengendali atas perusahaan dihapus atas induk. Implikasi yang keempat adalah dampak terhadap rasio perubahan signifikan rasio keuangan induk karena aset dan pendapatan anak tidak lagi dikonsolidasikan, termasuk perubahan total aset yang menjadi turun, laba bersih turun, ROA dan ROE menjadi berubah. Next. Kemudian perlakuan terhadap aset, kewajiban, dan kepentingan non-pengendali dalam penghentian konsolidasi.
Setelah terjadi penghentian konsolidasian, perusahaan induk melakukan perlakuan khusus terhadap aset, kewajiban, dan kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi. Adapun komponennya yakni yang pertama aset dan kewajiban. Aset dan kewajiban yang terkait dengan anak perusahaan yang dihentikan konsolidasiannya harus dihentikan pengakuannya dan dieliminasi. Kemudian dimasukkan ke dalam laporan keuangan dengan nilai besar. Komponen yang kedua adalah kepentingan non-pengendali yang harus dihapuskan dalam laporan konsolidasi. Nilai tercatat NPL diakui sebagai bagian dari perhitungan laba atau rugi pelepasan. Ketiga adalah sisa Mohon maaf, slide selanjutnya Mas Sarif. Pengendalian atas perusahaan B hilang. Adapun nilai buku investasi Adapun nilai buku investasi perusahaan A senilai 100 dan harga jual yang diterima oleh perusahaan A dari penjualan 60 juta rupiah. Kemudian A yakni menghapus investasi pada anak perusahaan. Ketika pengendalian hilang, catat dalam anak perusahaan harus dihapuskan dari laporan konsolidasi. Dalam hal investasi sebesar 100 juta rupiah pada perusahaan B dengan jurnal penghapusan investasi sebagai berikut. Kepentingan non-pengendali pada debit 20 juta, investasi pada anak perusahaan di kredit 100 juta, dan kas 120 juta. Adapun penjelasannya, kepentingan non-pengendali jual, investasi pada anak perusahaan dihapuskan sebesar 100 juta rupiah, dan kas dicatat sebesar 120 juta rupiah, jumlah yang diterima dari penjualan saham anak perusahaan. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah menghitung atau rugi penghentian. Laba atau rugi sebagai selisih antara harga jual dan nilai buku investasi. Dalam hal ini, laba penghentian sama dengan harga jual dikurangi nilai buku investasi. Dengan nominal 120 juta dikurangi 100 juta rupiah, yakni 20 juta rupiah. Adapun jurnalnya, yakni laba atau rugi penghentian di debit sebesar 20 juta, investasi pada anak perusahaan sebesar 100 juta di kredit, dan kas sebesar 120 juta di kredit. Penjelasannya, laba penghentian sebesar 20 juta dicatat sebagai keuntungan yang diperoleh dari transaksi penghentian pengendalian. Investasi pada anak dihapuskan sebesar 100 juta rupiah dan kas dicatat sebesar 120 juta yang diterima dari pihak ketiga. Next slide selanjutnya. Dan penyelesaian yang ketiga adalah menghapus kepentingan non-pengendali. Karena pengendalian atas perusahaan B hilang, kepentingan non-pengendali juga harus dihapuskan dari laporan konsolidasi. Dalam hal ini, kepentingan non-pengendali adalah 20% dari harga jual. Adapun jurnalnya, yakni kepentingan non-pengendali di debit sebesar 20 juta dan laba atau rugi penghentian di kredit sebesar 20 juta. Sebesar 24 juta, yakni 20% dari harga jual. Kemudian laba atau rugi penghentian dicatat
untuk menyesuaikan bagian non-pengendali dalam penghasilan yang dihitung sebelumnya. Kemudian ada contoh kasus yang kedua, PT Anak dan PT Induk menjual seluruh kepemilikannya dan kehilangan pengendalian. Adapun nilai buku aset bersih PT Anak sebesar 1 miliar rupiah dan nilai KNP 200 juta rupiah. Imbalan diterima dalam sebesar 900 juta rupiah, sehingga tidak ada sisa kepemilikan. Kemudian penyelesaiannya yang pertama, menghentikan aset dan liabilitas anak dengan ekuitas anak aset bersih di debit sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, menghentikan KNP sebesar 200 rupiah di debit. Kemudian yang ketiga, mengakui imbalan yang diterima dimasukkan dalam kas. Kemudian yang keempat, mengakui laba atau rugi atas pelepasan pengendalian. Akun laba dari pelepasan anak di kredit sebesar 300 juta rupiah. Adapun jurnal konsolidasinya, pentingan non-pengendali di debit 200 juta, ekuitas anak sih 1 miliar rupiah, kemudian kas sebagai imbalan yang diterima 900 juta rupiah, dan laba juta rupiah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arief. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Del. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait perlakuan untuk pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif atau komprehensif income adalah seluruh perubahan ekuitas selama suatu periode yang berasal dari transaksi dan kejadian lainnya, kecuali yang berasal dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Menurut PSAK 1 terkait penyajian laporan keuangan paragraf 7, laba komprehensif adalah perubahan ekuitas selama suatu periode yang timbul dari transaksi dan peristiwa lain, selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Jadi, pendapatan komprehensif mencakup laba rugi bersih dan other comprehensive income atau OCI. Seperti selisih penjabaran mata uang asing, keuntungan dan kerugian aktuaria, serta perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Selanjutnya, komponen pendapatan komprehensif dan konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, pendapatan komprehensif terdiri dari dua bagian utama, yaitu laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lain. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait laba atau rugi, profit or loss, yaitu yang merupakan hasil usaha dari entitas induk dan anak perusahaan secara keseluruhan. Kemudian dialokasikan kepada entitas induk dan kepentingan non-pengendali atau KNP sesuai persentase kepemilikan. Yang kedua, yaitu pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Yang pertama, keuntungan atau kerugian aktuaria pada program imbalan pasti, seluruh kurs atau penjabaran laporan keuangan entitas asing, perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai arus kas, keuntungan dan kerugian dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai fair value atau other comprehensive income. Semua komponen OCI ini dikonsolidasikan secara proporsional dan bagian dari OCI ini yang menjadi hak kepentingan non-pengendali atau KNP dicatat secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif. Kemudian pengaruh kepemilikan kurang dari penuh terhadap pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif, baik laba rugi atau OCI, harus dibagi antara entitas induk sesuai dengan proporsi kepemilikan dan kepentingan non-pengendali sesuai dengan porsi yang tidak dimiliki oleh induk. Berdasarkan PSK 65 terkait laporan keuangan konsolidasian,
Entitas menyajikan laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali, meskipun hasil tersebut negatif atau mengalami kerugian. Contoh, jika perusahaan induk memiliki 80% saham anak, maka 80% dari pendapatan komprehensif dikonsolidasikan kepada entitas induk. 20%-nya dicatat sebagai bagian KNP dan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif dan ekuitas. Selanjutnya, cara mencatat pendapatan komprehensif dalam laporan konsolidasi. Berdasarkan PSHK nomor 65, PR laporan keuangan konsolidasian, paragraf 22 dan 23, ya ini entitas menyajikan laba rugi dan setiap komponen penghasil komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas, induk, dan kepada kepentingan non-pengendali. Dalam laporan keuangan konsolidasi, pendapat komprehensif dicatat dan disajikan dengan membaginya menjadi dua. Yang pertama yaitu bagian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang kedua dibagikan pada bagian diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Pendapatan komprehensif mencakup laba rugi dan other comprehensive income. Pencatatannya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, laba rugi dan OCI dari anak perusahaan diakui penuh terlebih dahulu. Kemudian dilakukan alokasi sebagian kepada entitas induk sesuai persentase kepemilikan dan sebagainya lagi kepada KNP untuk kepemilikan yang tidak dimiliki oleh induk. Perbedaan perlakuan antara pemilik induk dan kepentingan non-pengendali. Yang pertama, dari segi aspek hak atas laba rugi dan OCI. Jika pemilik entitas induk itu memiliki proporsional sesuai kepemilikan, sedangkan kepentingan non-pengendali proporsional atas sisa kepemilikan. Aspek penyajian, pemilik entitas induk dicatat dalam ekuitas induk, sedangkan kepentingan non-pengendali dicatat sebagai pos kepentingan pengendali di ekuitas. Kemudian aspek dampak pada laporan keuangan, pemilik entitas induk mengubah laba komprehensif entitas induk, sedangkan kepentingan pengendali tidak mengubah laba induk, tetapi memengaruhi total ekuitas konsolidasi. Dengan catatan, meskipun entitas induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan, seluruh pendapatan komprehensif anak tetap dikonsolidasikan, baru kemudian dilakukan alokasi ke KNP. Berikut contoh pencatatan pendapatan komprehensif. Eh, Semisal PT Indo memiliki 80% saham PT Anak. PT Anak memiliki laba bersih sebesar 100 juta dan OCI sebesar 20 juta. Ini contoh dari selisih kurs mata uang asing. Langkah-langkah pencatatannya yang pertama yaitu jumlah pendapatan komprehensif anak secara keseluruhan. Laba bersih sebesar 100 juta, OCI sebesar 20 juta. Dengan demikian total pendapatan komprehensif sebesar 120 juta. Kemudian yang kedua, alokasi ke pemilik entitas induk sebesar 80%. Labanya ketika 1 juta dikali 80% sebesar 80 juta. Sedangkan OCI-nya setelah dikalikan itu sebesar 16 juta. Yang memiliki total sebesar 96 juta. Kemudian yang ketiga, yaitu alokasi ke KNP sebesar 20%. Laba 20% dari 100 juta yaitu 20 juta dan OCI sebesar 4 juta. Jadi memiliki total sebesar 24 juta. Adapun jurnal konsolidasi saat mengakui bagian KNP yaitu laba ditahan konsolidasi entitas sebesar 24 juta di debit dan kredit kepentingan non pengendali sebesar 24 juta. Tidak ada jurnal akuntansi yang dicatat dalam buku perusahaan induk atas pendapatan anak perusahaan.
termasuk pendapatan komprehensif, laba atau OCI, selama belum didistribusikan dalam bentuk dividen. Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi. Pendapatan komprehensif, ya ini laba tahun berjalan sebesar 100 juta, penghasil komprehensif lain OCI sebesar 20 juta. Diatributkan kepada pemilik induk sebesar 96 juta di pada debit dan kredit kepentingan pengendali sebesar 24 juta. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke Mbak Nadia. Terima kasih teman-teman atas presentasinya pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 7 untuk pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaan presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.